Jadi izin menyampaikan pengantar ya, untuk terkait dengan investasi pasar modal, saya kebetulan memang sudah berkecimpung di dunia ini hampir 12 tahun, 13 tahun ya. Nanti ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perencanaan keuangan agar memiliki kesehatan finansial, kemudian investasi pasar modal bagi pemula buat teman-teman adik-adik semuanya, dan juga bagaimana upaya OJK memberikan perlindungan investor. Nah, pentingnya perencanaan keuangan ini perlu saya tekankan Bapak Ibu adik-adik bahwa di dalam konsep perencanaan keuangan itu kita perlu mengenal apa alokasi pembagian dari pendapatan ataupun anggaran kita istilahnya gitu ya. Dan adik-adik lebih paham karena bagian akuntansi. Ini kita highlight saja secara umum dari beberapa literatur. Yang pertama, misalnya adik-adik sekalian itu memiliki pendapatan tertentu atau memiliki istilahnya sangu dari orang tua kalau masih ada yang sangu istilahnya. Nah, ada hal yang kita harus garis bawahi, ada kebutuhan pokok, kemudian ada kewajiban, dan ada istilahnya tabungan. Kebutuhan pokok ini kenapa kita kasih warna merah, itu artinya forbidden, jadi harus dialokasikan. Berapa? Itu 40% dari total pendapatan kita, nggak boleh kurang. Artinya kalau misalnya pendapatan kita 10 juta misalnya nih ya, suatu saat nanti adik-adik sudah kerja gitu ya, pendapatan kita misalnya 10 juta, artinya 4 juta rupiah itu harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan, pendidikan kalau misalnya kita mau lanjut S2 secara mandiri. Di luar itu ada kewajiban-kewajiban utang jika kita punya utang. Kalau misalnya adik-adik memang tidak ingin berhutang, alhamdulillah. Artinya nanti alokasi 30% ini bisa dialokasikan untuk dana tabungan atau dana darurat. Tapi ini secara umum kalau sudah berkeluarga suatu saat nanti adik-adik pasti memiliki semacam kebutuhan desakan gitu ya dari keluarga, harus punya rumah lah, punya inilah dan sebagainya. Sehingga ada alokasi 30%, dan ini yang alokasi tabungan. 20% ceritanya adalah kepentingan sosial karena kita makhluk sosial ya. Jadi di situ ada infak, sedekah, ada kadang kondangan, ada kadang besok tetangga yang sakit, ada takziah yang melayat dan sebagainya. Nah, di posisi 20% itu kalau misalnya kita di posisi yang memiliki komponen utang dan sebagainya, di situ masuk komponen dana darurat. Artinya, kalau misalnya tadi pendapatan adik-adik adalah 10 juta, 20%-nya itu harus dialokasikan untuk tabungan yang di dalamnya ada komponen dana darurat. Jadi, untuk menabung sendiri, ini juga saya perlu garis bawahi ya. Jangan simpan uang semuanya itu di bank. Artinya, kalau misalnya setiap bulan tadi penghasilannya 10 juta, 2 jutanya itu jangan semuanya ditaruh di bank. Kalau 2 juta ditaruh di bank, pertanyaan saya, uangnya bertambah atau berkurang? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, teman-teman boleh open mic. Oh, ada yang chat, Pak. Oh ya, pasti berkurang. Why berkurang? Karena ada biaya administrasi. Jadi di tabungan itu selain ada komponen administrasi, ada komponen pajak juga di situ. Nah ini pasti teman-teman lebih paham. Jadi ibarat kita menitip motor, yang namanya kita nitip aset kita pasti ada jasa di sana. Jadi kita membayar parkirnya atau membayar apapun lah yang kita keluarkan untuk mengamankan aset kita. Sama halnya dengan kita nabung di bank, yang tabungan biasa ya. Itu tidak ada di situ lindung nilai terhadap nilai uang kita. Kalau kita alokasikan 2 juta sebulan, memang nanti akan hitung-hitungan kasarnya selama 5 bulan kita akan mendapatkan 10 juta. Tetapi sebenarnya angka 10 juta itu nggak real sesuai dengan waktu kita awal nabung, karena di situ ada komponen inflasi selama 5 bulan, kemudian ada komponen juga pengurang yaitu pajak dan juga administrasi di bank. Pasti berkurang.
Oleh karenanya ya, jadi kalau kita memiliki tabungan, itu harus dialokasikan 50%-nya untuk betul-betul saving di tabungan, karena untuk dana darurat, 50%-nya harus lindung nilai yang aman dan liquid. Liquid itu artinya bisa dicarikan kapan saja, meskipun membutuhkan waktu berapa hari gitu ya. Tetapi yang namanya liquid ya, pokoknya begitu saya cairin, ada alokasi sekitar 2 atau 3 hari, dana cair. Contohnya investasi. Investasi itu bisa di mana? Bisa di emas, bisa di surat berharga yang nanti kita akan bahas lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kita investasi di emas, uangnya itu terlindungi karena harga emas itu kan fluktuasi sesuai dengan harga emas komoditi dunia. Kita mengacu pada sana.